Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini Allah menjelaskan ada segolongan manusia yang selalu berkata-kata manis tentang kehidupan dunia, seolah-olah mereka memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesama. Padahal sebenarnya mereka hanya mencari kemegahan dan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Bahkan untuk meyakinkan orang lain, mereka berani menyebut-nyebut nama Allah untuk meyakinkan bahwa mereka memiliki niat yang baik. Padahal di dalam hatinya terdapat niat-niat yang tidak baik. Dan sesungguhnya mereka adalah musuh yang sangat berbahaya. Demikian firman Allah dalam Al-Quran. Allah melanjutkan pada ayat 205 masih di surat Al-Baqarah. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul azim. Pada ayat 205 ini terdapat kata tawalla. Para mufassirin, para ahli tafsir mengartikan kata tawalla ini memiliki dua makna. Yang pertama berarti berpaling, yaitu apabila golongan di atas tadi berbicara pada sekelompok manusia, kemudian dia meninggalkan kelompok tersebut dan berpaling atau berbicara dengan kelompok selanjutnya, maka berbeda apa yang dia katakan dengan kelompok pertama dan apa yang dia katakan pada kelompok kedua. Itu tafsir yang pertama. Adapun pendapat penafsir yang lain mengatakan bahwa makna dari tawalla ini juga bisa berarti berkuasa, yaitu apabila golongan di atas tadi berkuasa, memiliki sebuah kekuasaan, maka mereka akan membuat kerusakan di mana-mana. Mereka akan menghancurkan tanam-tanaman, tumbuhan, pertanian. Mengapa Allah memberikan contoh pertanian pada ayat ini? Karena pertanian adalah merupakan simbol kemakmuran sebuah masyarakat. Mereka melakukan kerusakan, kezaliman bukan hanya pada pertanian, akan tetapi juga kepada keturunan. Dan keturunan yang dimaksud di sini bukan hanya keturunan binatang, tapi juga keturunan manusia. Di ujung ayat 205 Allah mengatakan, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka pada kerusakan. Golongan yang dijelaskan oleh Allah di ayat 204 dan 205 ini, Allah melanjutkan penjelasannya di ayat 206. Apabila mereka diberi nasihat agar bertakwa kepada Allah, agar meninggalkan niat-niat buruknya, meninggalkan perilakunya yang tidak baik dan merugikan banyak orang, mereka tidak mau menerima nasihat tersebut. Bahkan mereka bersikap sombong
dan bangga akan dosa-dosanya, maka baginya Allah memberikan ancaman dengan jahanam. Para mufassirin, para ahli tafsir memaknai kata jahanam ini bukan hanya siksa di akhirat saja, akan tetapi di dunia pun mereka bisa mendapatkan siksaan tersebut, yaitu apabila mereka berkuasa, mereka akan kehilangan kekuasaannya, mereka akan kehilangan kenikmatan hidupnya, dan di akhirat nanti neraka jahanam adalah tempatnya. Di ujung ayat 206 dalam surat Al-Baqarah ini, Allah mengatakan bahwa jahanam itu walabiksal mihad, adalah sejelek-jelek tempat. Orang-orang yang mendapatkan kezaliman, ketidaknyamanan dari perilaku golongan di atas, tentu saja tidak boleh berdiam diri hanya menerima nasib mereka. Akan tetapi mereka harus berani melawan kezaliman tersebut. Karena itulah pada ayat 207 di surat Al-Baqarah ini, Allah munculkan golongan kedua sebagai perbandingan. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa, raga, tenaga, pikiran, bahkan hartanya, dengan tulus ikhlas, semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Golongan pertama ataukah golongan kedua? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.